gitu ya. Nah, ini beberapa pohon yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah. Yang paling dasar itu binary tree. Binary tree itu bisa implementasinya berupa binary search tree atau heap. Kemudian balance tree itu tree-nya dia seimbang gitu ya. Itu bisa APL dan seterusnya. Kemudian splay tree. Nah, beberapa struktur data tree ini banyak dipakai untuk beberapa kasus. Bahkan mungkin sehari-hari sebenarnya Anda memakai struktur data tree gitu ya. Contoh paling sederhana ya file itu. Kalau Anda lihat ketika kita membuka directory di file explorer itu kan kalau bisa kita tarik sebenarnya seperti tree. Ya, kemudian kemarin kita lihat pernah mengalami inheritance composition. Nah, itu sebenarnya kalau kita gambarkan dia berupa struktur data tree. Ya, jadi bisa jadi nanti dalam suatu saat Anda ketemu kasus yang cukup besar, oh ternyata dia bisa diselesaikan dengan menggunakan struktur data tree sehingga lebih mudah gitu ya. Nah, pernah nggak main ini tic-tac-toe? Sudah nggak zamannya ya? Pernah. Kalau kalian sudah mainnya ML gitu ya, zaman sekarang orang anak main tic-tac-toe ya, kecuali gabut beneran gitu ya. Ini aplikasi chess itu juga dibuat menggunakan struktur data tree, jadi ada berbagai macam kemungkinan gitu ya. Bisa jadi lebih dari dua kemungkinan, maka tree-nya bisa lebih rimbun gitu ya. Untuk menggambarkan taksonomi, kemudian nanti mungkin di semester-semester berikutnya Anda akan ketemu yang namanya decision tree. Nah, ini dia algoritma untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ya, di AI misalnya. Nah, itu juga memakai tree. Nah, kenapa muncul struktur data tree? Karena kalau kita memakai array yang terurut atau mungkin memakai linked list saja, maka dia akan cukup lama dalam proses pencarian karena harus mulai dari ujung depan gitu ya. Nah, dengan menggunakan tree nanti proses pencariannya bisa lebih sedikit waktunya atau big O-nya lebih kecil seperti itu. Nah, ini masuk ke struktur data tree biasa diawali dengan kita harus tahu sifat-sifat pohon atau istilah-istilah yang dipakai dalam struktur data tree. Nah, satu data kalau di linked list ya, mengalami linked list, nah satu node. Nah, kalau di tree, node pertama ini sering disebut dengan root node, jadi rootnya atau akarnya. Jadi kalau pohon, ini pohonnya dibalik ya. Jadi mulai dari ujung atasnya itu sering disebut dengan root node. Di linked list kan node gitu ya. Nah, ini root node. Kemudian yang berikut-berikutnya sama disebut dengan node gitu ya. Nah, satu node dengan node yang lain itu saling berkaitan gitu ya. Jadi node satu menunjuk ke satu node yang lain atau dua node yang lain atau tiga dan seterusnya, tergantung sifat, tergantung jenis tree-nya. Kemudian sering disebut dengan edge yang menghubungkan satu node dengan node yang lain, sering disebut dengan edge. Kalau path ini adalah tadi edge dari awal node ke node yang lain, jadi bisa misalnya node dari C ke K gitu ya, maka yang disebut dengan path CGK gitu ya. Kalau itu node dari path dari A ke C, maka A, B, I, C, nah itu
deretan edge dari satu node ke node yang lain disebut dengan path. Kemudian satu tree kan mulai dari root node. Nah, tetapi dia bisa terdiri dari sub-sub tree yang lain, ya. Jadi misalnya ini root node-nya A, tapi dia bisa punya subtree yang root node dari subtree yang berwarna pink itu berarti dia B, root node dari subtree itu. Di dalam subtree bisa ada subtree yang lain, seperti itu. Biasanya untuk menyelesaikan suatu kasus, misalnya mau memindah node, misalnya itu biasanya basisnya berdasarkan pada subtree. Nah, kembali ke node gitu ya. Node tadi bisa terdiri dari tadi root node. Nah, sering juga disebut ada yang namanya parent node. Parent node jelas ya. Jadi parentnya dari sebuah node. Jadi kalau di sini node yang berupa parent itu adalah node A karena dia punya anaknya, punya left node dan right node atau punya bawahan node. B juga disebut parent node, C juga parent node, E parent node, G juga parent node. Sementara untuk tadi kalau kita lihat yang di tree, yang D, I, J, F, G, E, K, H itu sering disebut dengan leaf node. Seperti itu. Jadi kalau tadi ada parent node, kemudian ada left node. Nah, sementara node yang menjadi child dari parent itu disebut dengan child node. Kemudian yang disebut dengan left child node dan right child node. Ya, jadi kalau dalam tree ini A itu parent, nah B itu dan C itu juga sebagai child node. Meskipun dia juga sebagai parent node dari D dan F. Gitu ya. Sementara kalau left dan right bisa dibedakan ya. Left child node dengan right child node. Nah, kemudian ada istilahnya sibling, sama dalam bahasa Inggris. Sibling, B dan C itu berupa sibling, jadi dia child dari parent yang sama. Ya. D, F itu juga sibling, G dan H itu juga sibling. Itu tadi yang node yang paling bawah yang tidak memiliki child itu disebut dengan leaf node. Ya. Daunnya. Kalau internal node itu justru node yang paling sedikit memiliki satu child. Balikannya dengan leaf node. Ya, itu ringkasannya ya. Jadi ada parent node, child node, sibling, edge, leaf node. Nah, selain itu ada yang sering disebut dengan ancestor dan descendant. Ini dalam bahasa Inggris juga ya. Ancestor itu berarti dia node dari node tertentu ke root. Ya, jadi kalau ancestornya dari H itu berarti dari H naik ke atas sampai ke root, yang disebut dengan ancestor. Jadi kayak apa pimpinannya ya ancestor itu ya. Jadi ancestor dari H itu D, B dan A. Kalau ancestor dari G berarti ancestor dari G berarti apa? GCA. CA. Ya. C dan A. Kemudian kebalikan dari ancestor itu descendant. Descendant itu node dari suatu node tertentu sampai ke leaf-nya. Ya. Nah, kalau di sini contohnya dari B itu descendantnya berarti D, E, dan H.
Ya. Kalau not dari D berarti H. Descendant dari D berarti H. Kalau descendant dari C? FG. Apa? FG. FG. Ya. Ya, jadi nanti bisa jadi kita punya metode di mana mau mencari ancestor dari suatu node yang jadi parameternya, ya, atau descendant dari node yang ada di parameternya. Nah, kemudian ada yang sering istilah ukuran pohon, ada yang menyatakan sebagai dengan degree atau derajat. Kalau aneh ya derajat ya, degree biasanya disebutnya dengan degree. Nah, degree ini adalah jumlah cat dari sebuah node. Jadi kalau cuman root node aja, maka jadi satu pohon yaitu dari satu node, maka sering disebut node dengan degree 0. Ya, nah. Di sini contohnya, kalau di contoh kasus kita ini, degree dari node, apa ini contohnya? Kalau degree dari B, ini tadi 3 ya, degree dari A, 2. Nah, kalau degree dari G, berapa? 1. Berapa? G kan, G, Bu? G, gajah. Ya, 1. 1. Itu yang namanya degree ya. Nah, ada lagi yang menyebut ukuran dari pohon itu size. Kalau size itu jumlah node yang ada dalam tree. Ya, kalau ini jelas ya. Jumlah node dari tree ini berarti benar ya, jumlahnya adalah 11. Nanti ada 11 node. Ada yang saya menyebut dengan depth, dalaman ya, of node, atau depth of tree. Nah, depth ini ternyata sebagai edge dari root node ke node tertentu. Ya, jadi kalau rootnya berarti kan 0 karena dia dari rootnya situ ya ke situ, berarti dia depth-nya 0 gitu ya untuk root. Sementara kalau situ contohnya B itu depth of node B-nya itu berarti dia dari B ke root-nya itu dia ada satu kali edge. Ya, nah sementara kalau di sini contohnya K, depth of node-nya K itu berarti ada untuk K depth-nya 3. Kalau depth of node E 2. Ya. Jelas ya, ini depth ya. Nah, ada lagi yang sering disebut sebagai level. Kalau kita lihat tadi, ini root tadi 0 ya, di yang bawah ini 1. Nah, level sebenarnya hampir sama seperti depth, tapi dia cara memandangnya berbeda. Dia mulai dari atas. Nah, root itu sebagai level 0. Nah, B dan C itu level 1. D, F, G, H itu level 2, I, J, K itu level 3. Ya, jatuhnya sebenarnya sama seperti depth, gitu ya. Tapi orang ada yang sering nyebut depth, ada yang sering nyebut level. Kemudian ada juga yang menyebut height, gitu ya. Height itu jumlah total. Jadi kebalikannya, jumlah total edge dari leaf node ke node tertentu. Dari part yang terpanjang. Part yang terpanjang maksudnya ya, kalau dia node-nya degree-nya lebih dari 2, mungkin bisa partnya bisa lewat berbagai macam cara ya. Nah, di sini head-nya justru mulai dari bawah. Jadi head dari K atau head dari leaf node itu 0. Nah, baru head dari G itu dia 1. Head dari C itu 2. Head dari A, di sini root node-nya, itu head-nya adalah 3. Ya.
Nah, ini mungkin contohnya. Kalau A ini head-nya 3, bukan 2. Kalau kita melihat dari F, maka dia jadi 1, 2 kan. Tapi dia mencari dari yang terpanjang. Gitu juga untuk yang B ini, dia cari yang dari paling bawah. Dari leaf node yang paling panjang. Maka head dari B ini dia ada 2. Seperti itu. Ya, jadi tadi depth dengan level, ini head. Ya, kebalikannya. Nah, coba kalau kita punya tree seperti ini. Nah, Meskila. Root node-nya mana root node? Yang A, Bu. A. Oke. Gloria. Leaf node-nya mana Gloria? Halo Gloria. Nggak bisa open mic, Pak. Kita baru ditinggal masak. Sania. Leaf node-nya mana Sania? Wah, ini ibu-ibu pagi pada masak dulu apa gimana ini? Intan. Yang C, Bu. Mana Sania? Oh, kirain masak, San. Leaf node. Yang IJKNO. IJK. NO. LNO. Ya, L-nya ketinggalan. Kemudian Angel. Onkah Anda Angel? Iya, Bu. Kalau path dari L ke A, Gimana tadi, Bu? path dari node L ke node A. LGCA, Bu. LGCA. Oke. Ingrida. Ya, Bu. Sibling dari F. GH, Bu. GH. Oke. Terus kalau Aulia Putri. Ya, Bu. Level dari JK, IJK, LM. Level 4. Level dimulai dari 0 atau dimulai dari 1? 3, Adik, Bu. 3 aja.
kucing baru main-main di situ. Terus 5D, Tina. Iya, Bu. Kalau ya head dari NO head dari NO apa? Made, Tina. Nol, Bu. 0. Ya. Terus Lily, Ya, Bu. kalau ancestor dari M, Ancestor dari M, M. GCA ya, Bu. GCA, ya, oke. Intan, belum ya tadi ya? Iya, Bu. Sekarang kebalikannya. Descendant dari G. Apa suaramu kok jauh banget? Kedengeran nggak, Bu? Dengeran tapi telinga tua saya nggak begitu jelas. LMNO, Bu. Oh iya, oke. Oh, kamu tadi dari mana? Mungkin kurang deket aja sih, Bu. Ya, jelas ya. Nah, itu tadi sifat-sifat pohon ya. Nah, ini tadi kita nyebut. Nah, nanti bisa jadi suatu saat kita perlu membuat programnya untuk tadi menjawab pertanyaan tadi. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke pohon yang paling sederhana, yaitu pohon biner. Kenapa disebut biner? Biner itu artinya apa? Dua. Dua. Jadi pohon biner yang pertama kita pelajari ini artinya dia memiliki degree 2. Ya. Maka ini punya tangan kanan dan punya tangan kebalik ya. Kalau dari mana yang kanan dan mana yang kiri? Ini tangan kiri, ini tangan kanan, ya. Nah, ini nanti artinya kalau kita mau menambahkan suatu note
pertama kali kan pasti waktu dibuat ya notnya hanya satu good note gitu ya. Nanti menambahkannya, nah ini cara menambahkannya ke not kiri atau not kanan ini tergantung dari jenis pohonnya. Kalau pohon biner biasa ya tinggal menambahkannya. Mungkin pertama kalau menambahkan pertama dia tambahkan ke kiri, tambahkan kedua tambahkan ke kanan. Kalau dia sudah ada maka dia bergeser lagi ke bawahnya, kiri kanan seperti itu. Ya, itu kalau pohon biner yang masih paling dasar, dia tidak ada aturannya. Pokoknya kalau nambahin ya selalu ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, ini. Nah, di pohon biner sendiri, ini tadi beberapa cirinya, yaitu yang pasti degree-nya pasti maksimal 2. Gitu ya, setiap note pasti maksimal degree-nya 2. Bisa 0 karena dia mungkin leaf note, tidak punya chat, atau dia 1 karena dia chatnya hanya 1, atau dia maksimal 2 degree-nya karena dia punya 2 chat. Ya, nah sama seperti yang tadi punya left subtree dan right subtree. Ya, contoh berbagai pohon biner yang pasti dia tadi maksimal setiap note itu memiliki maksimal degree 2 atau memiliki maksimal 2 child. Nah, pohon biner itu bisa dibuat dengan memakai berbagai macam aturan. Ya, nah salah satu yang sering dipakai aturannya adalah not pertama itu berlaku sebagai akar. Nanti kalau mau menambahkan, maka not berikutnya itu diletakkan di cabang kiri kalau dia lebih kecil daripada akarnya. Tapi dia diletakkan sebelah kanan kalau dia lebih besar daripada akarnya. Itu biasa aturan yang banyak dipakai sehingga dia disebut sebagai binary search tree. Ya. Nah, ini contoh. Nah, contohnya di sini, kalau ini sih contohnya bukan binary search tree ya. Ini A, ini dia langsung masukin aja. Nah, saya cari contohnya. Nah, misalnya ini contohnya. 60, pertama kali masukin kan dia 60 gitu ya. Ketika yang dimasukkan itu berikutnya dia lebih kecil, maka dia diletakkan di sub yang kiri atau jadi child kiri. Red note yang kiri. Ketika dimasukkan nilai datanya dia lebih besar, maka dia diletakkan di sebelah kanan. Nah, kalau sudah ada kiri dan kanan, kan kalau memasukkan selalu mulai dari root ya, maka dia dicek. Oh, 60, kemudian ke kanan. Cek lagi, yang akan kita masukkan lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar daripada note yang ini, dia diletakkan sebelah kanannya. Kalau dia lebih kecil, maka dia diletakkan sebelah kirinya. Gitu. Ya, nah, pohon biner itu sendiri yang ada 2, ini ada biasanya dipakai untuk ini pohon ekspresi itu misalnya untuk ini masuk pohon ekspresi itu pohon yang menandakan apa penjumlahan pengurangan misalnya seperti dari satu baris perintah matematis, nah itu sering dibuat sebagai pohon ekspresi atau nanti untuk kompresi data mungkin di mata kuliah berikutnya ya. Kemudian yang nanti akan kita pelajari di semester ini untuk pohon biner itu adalah yang binary search tree. Nah, beberapa ciri pohon biner itu ada balance, jadi seimbang ya, balance binary tree dan complete binary tree. Jadi balance binary tree itu artinya head-nya atau levelnya dari subtree kiri dan subtree kanan itu bedanya tidak lebih dari 1 yang disebut dengan balance. Nah ya contohnya ya, saya nggak ngasih contoh di sini ya.
Saya gambarkan aja ya. Jadi yang disebut dengan balance binary tree itu misalnya kalau kita punya ini. Nah, ini masih disebut dengan balance. Kalau bedanya hanya satu, ini masih disebut dengan balance. Tapi kalau dia seperti ini, ya, subtree ini dengan subtree yang sini kan ukuran tingginya beda. Ini kan subtree node yang ini, subtree yang ini dia tingginya kan 0 ya. Yang di sini kan dia tingginya 2. Berarti perbedaan tingginya dia lebih dari 1. Maka tree ini dia bukan termasuk balance binary tree. Cukup jelas? Kalau ini tadi masih termasuk balance. Masih termasuk balance binary tree. Ini juga masih balance. Ketika saya tambahin 1 di sini, dia sudah tidak balance. Ya, itu kalau balance binary tree. Nah, kalau complete binary tree, artinya semua daunnya lengkap dan semuanya punya 2 anak, degree-nya 2 anak. Untuk setiap node dia degree-nya 2 anak kecuali leaf node. Ya, maka kalau seperti ini dia contohnya lengkap itu kalau ini setiapnya ini dia punya 2. Sorry ya, di kanan kirinya nggak kelihatan. Nah, kecuali leaf-nya dia punya degree 2. Nah, ini yang disebut dengan complete binary tree. Ini masih kurang ya. Nah, saya hapus saja supaya nggak terlalu dalam. Nah, ini disebut dengan complete binary tree. Atau perfect binary tree. Atau ada yang bilang strict binary tree gitu ya. Kemudian ya, binary tree. Tadi kalau dia binary tree-nya lengkap, komplit, maka bisa dikatakan bahwa dia punya jumlah node ini sesuai dengan levelnya atau type-nya. Karena kalau komplit berarti kan penuh ya di sini. Maka bisa kita katakan dia 2 pangkat. Head-nya, levelnya dengan type-nya berarti sama. Head-nya dengan type-nya berarti sama ya. Maka 2 pangkat H-1. Nah, itu complete. Tadi sudah ya complete balance. Nah, jam berapa? Kembali ke sini tadi ya. Ini memakai prinsip seperti tadi, binary search tree ya. Jadi untuk node pertama letakkan di root, node kedua berarti dia akan node kedua dan seterusnya dia akan mengecek apakah lebih besar atau lebih kecil dari node parent-nya. Jadi selalu setiap node itu right side node-nya itu selalu lebih besar, left side node-nya selalu lebih kecil dari node tersebut. Ini cukup jelas. Jadi aturannya satu node ya parent, maka nilai dari left side-nya ini selalu lebih kecil, sementara nilai dari right side-nya itu selalu lebih besar. Nah, lebih kecil lebih besar dia kalau integer jelas gitu ya, double juga jelas, tapi kalau dia string atau karakter maka diceknya dari
huruf pertamanya. Kalau Jim gini ya berarti J itu lebih besar daripada D. Tapi kalau Jim dan John berarti dia tergantung huruf keduanya. Ya, sama seperti urutan biasa ya. Itu. Nah, coba kalian buat. Ini berarti ada 4 pohon biner. Silahkan kalian coba dengan aturan sama seperti tadi. Sebelah kiri berarti dia lebih kecil daripada not parent-nya. Sebelah kanan dia lebih besar daripada not parent-nya. Begitu coba berlaku kalau ke bawahnya. Berarti ini dia lebih besar. Berarti di sini juga lebih kecil. Jelas perintahnya? Jelas, Bu. Nah, silakan dicoba ya. Ini 7 orang yang lain pada kemana? Dua, 3. Kan kita ber-21 ya. Berarti yang not keduanya dia B lebih besar kan? Maka Iya, Bu. dia ada di sini. Terus yang ketiga C. C mulai dari ujung atas lebih besar daripada A atau lebih kecil? Kecil. C Lebih besar. lebih besar. Berarti dia ke kanan. Terus di kanan sini dicek lagi. C lebih besar atau lebih kecil daripada B? Lebih besar dari B, Bu. Lebih besar dari B. Berarti dia nanti ada di sebelah Kanan, di bawah kanan B, Bu. dari B. Ya. Ya, jadi pohon yang terbentuk seperti ini. Iya, Bu. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu. Ya. Oke, makasih. Saya tutup. Siap. Ya. Lanjut tadi yang nomor 2 siapa? Saya, Bu. Lucky. Ya, silakan. Saya anotat saja ya, Bu. Ya, boleh. Pakai whiteboard. Ya. Mungkin gini loh. Gini, Bu. A, C, kemudian B. Oke. Gitu ya teman-teman, jelas ya? Ya. Oke, makasih Lucky. Lucky atau Pan kamu panggilannya? Lucky. Oke. Yang ketiga, siapa tadi? Saya, Bu. Ya, Jenny. Tapi silakan. saya coba anotet, Bu. Ya, kalau terlalu, oh masih HAK ya. Nggak bisa, Bu, anotetnya. Nggak bisa. Kamu share dulu deh kayaknya, share screen. Apa dulu baru annotate. Atau aku harus share screen. Saya yang share screen, kamu yang annotate ya. Tapi sebentar, saya share screen-nya.
bisa ya? Screen saya nggak muncul ya? Muncul, Bu, muncul. Muncul ya? Yang latihan 2 ini? Heeh. Nah, benar ya. Saya tak bikinin yang kosong ya. Nah, coba teman-teman bisa nggak? Ini yang nomor 3 kan, Mbak? Yang ada HKIJ-nya. Nah, ada H kan mestinya nilai pertamanya H. Soalnya saya pikirnya itu, Bu, karena akarnya ABC kayak gitu, jadi dia menurun. Nah, dia bikinnya menurut masukan pertamanya. Kalau masukan pertamanya H, berarti dia ujung atasnya H. Coba kamu hapus dulu. Coba kita mulai dari depan. Coba hapusnya nih, Bu. Pakai clear. Coba ya. Coba kamu mulai pertamanya apa sih tadi? H. Ya, coba kamu gambarkan H notnya. Terus not kedua apa? A Nah, berarti A di sebelah kiri. kiri ya. Oke. Terus not berikutnya K K. K di sebelah kiri atau kanannya H? kanan. Kanan. Jadi ditulis K. Ya, K, terus B. B dimulai dari atas H. Lebih kecil. B sama A lebih besar mana? Besar B. Nah, berarti di sebelah kanan atau sebelah kirinya A? Kanan. Nah, Berarti di bawah sebelah K, Bu. kanannya A. Loh, enggak. Mulainya dari sini, Mbak. Sebentar, saya hapus sebentar ya. Jangan tergesa-gesa. Mulai dari A. A dicek dari H. Apa tadi B ya? Mau memasukkan B ya? B Iya. sama H lebih besar mana? H. Berarti B-nya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kanan. B lebih kecil, Bu, sebelah kiri. Lebih kecil, berarti di sebelah kiri, ya kan? Tapi di sini udah ada A, maka kita cek lagi. B sama A lebih besar. B lebih besar atau lebih kecil A? Lebih besar. Berarti dia B-nya ada di sebelah kanannya Kanan. A. Tuh. Nah. Berarti K tuh, Bu, gimana? Enggak, jangan ngeliatin K dulu. Kan kamu mulainya di ujung atas. H dibandingin sama B. Oh, lebih kecil, berarti dia ke kiri. Ternyata di kiri sudah ada not yang lain, maka dicek dengan not ini. Oh, B dengan A, ternyata B lebih besar daripada A, maka dia ke kanan. Oh, kanan kosong, berarti B diletakkan di sebelah sini.
Itu Iya, Bu. runtutannya. Jadi B-nya di sebelah kanannya A. Silakan ditambahkan. Loh, kok di sebelah situ Nita? Tadi mulai dari ujung atas ya. B. B dibandingkan dengan H. Spotlight saya kelihatan? Iya, Bu. Nah, B dibandingkan dengan H. Ternyata B lebih kecil daripada H. Maka dia menuju ke sebelah kiri. Oke? Mm-mm. Nah, ternyata di sebelah kiri sudah ada node. Tidak kosong. Ya, maka dibandingkan lagi dengan node yang ada di sebelah kiri B-nya. B dibandingkan dengan A. B lebih kecil atau lebih besar daripada A? Lebih besar. Maka B dia akan menuju ke sebelah kanannya dari A. A kosong atau enggak? Sebelah Kosong. kanannya kosong. Berarti dia B-nya ditambahkan di sebelah kanan dari A. Tuh. Sini loh Mbak, di sebelah kanannya A ini loh Mbak. Karena kan dia lebih besar. Kalau ini sebelah kiri kan? Susah, Bu, nulisnya. Di sini loh. Nah, nah. Oke. Nanti yang berikutnya C. C-nya juga dirunut dari atas coba. Dengan H lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berarti menuju ke kiri. Kiri sudah ada Iya. A. A dengan C lebih besar mana? C. C, berarti dia ke kanan. Nah, tadi kanan tidak ada B. Berarti Iya. dicek. C dengan B lebih besar mana? C. C, berarti dia berada di sebelah Sebelah kanan. kiri. Kanan kan lebih besar? Ya, Bu. Ya. Kemudian untuk yang L sekarang. Sebelah mana? Sama runutnya dari atas. Sebelah kirinya K. K sama L lebih besar mana? Sebelah kanannya K, Bu. Ya, sebelah kanannya K. Ya, sekarang yang terakhir C. C berarti ada di mana? K, L, N, N. H, I, J, K. Sebelah kirinya K. Ya, sebelah kirinya K. Sebelah kiri ya jangan ditaruh di kanan, Dok. Nggak apa-apa diuntal-untal di situ karena tapi jangan terus ditaruh di kanan. Beda nanti. Gimana nih, Bu? Ya, yang Kecil. di situ. Ya. L. J. Kok L? J, J. Saya nggak gambar C-nya. Bentar, Bu. Nah, oke, C. Ya. Yang lain bisa melihat? Masih bingung? Jadi merunutnya selalu dari atas ya. Urut dari atas, kanan, kiri, gitu. Nanti bikin programnya juga gitu, dia di looping dari atas. Ketika sebelah ke kiri, oh kirinya nggak kosong, berarti dia cek lagi. Gitu. Kecuali kalau sudah kosong baru di add. Ya. Jelas Janita? Yang Jelas, lain? Bu. Ya, yang lain masih ada yang ya, perlu kita ulang? Jelas? Oke.
Clear ya, saya clear ya. Yang soal nomor 4, Cia ya. Ya, Kamu Bu. mau share atau mau annotate di sini? Tulis-tulis saja, Bu, di sini. Tulis di sini ya. Oke. Udah bisa tulis nih, Bu. Udah, Kelihatan nggak, Bu? kelihatan. Kecil-kecil aja, nanti nggak muat. Ya, gimana, Bu? Ya udah. Kalau nggak pakai teks. Nggak usah pakai lingkaran, nggak apa-apa, coba. Pakai teks aja. Oh, gitu. Loh, kok jelek, Bu? Nggak pakai, kamu pilihnya yang T itu loh, teks itu loh. Hah? Yang T ini. Teks. Nah, kamu ketik di situ. Ada nggak, Bu? Mana sih, Bu? Nanti kamu harus lepas dulu. Kalau teks kamu lepas. Kamu ketik, terus kamu lepas. Kamu keluarin. Ini loh. Kamu bisa ngeliat ke saya. Ngetik. Ah, iya, Bu. Nah, gitu kan. Warnanya saya ganti merah ya. Nah, terus baru dilepas. Nah, gitu. Satu-satu gitu. Oh. Ya. Bentar, Bu. Masuk nggak, Bu? Belum kamu keluarin lagi. Kamu udah ketik belum? Sudah, Bu. Kamu lepas dulu. Pindah ke layar, pindah layar. Mana kamu belum ngetik kok. Sudah, Bu, ini. Nah, udah lepas. Kamu klik di luar itu. Nah, Ah. Gini, Bu. Ada lagi nggak, Bu, tulisannya, Bu? belum. Kamu belum ngetik kok. Udah, Bu. Udah ketik, Bu. Mana? Kan aku kelihatan. Ini, Bu. Aku ngeliat kamu lagi ngapain. Orang mouse-nya kamu ambil alih. Ini saya udah klik kan, Bu. Terus Ya, kamu ketik dulu. Ah, ini, Bu. Nah. Oh, oke, Bu. Gini betul nggak sih, Bu? Itu urutannya udah benar. Maksudnya urutan masukan. Saya ambil alih sebentar. Kan pertamanya Jin. Oke. Jim.on ya. Terus, silakan lanjut. Ami. Ani sebelah kiri, Bu. Terus habis itu ada Oke. Kayaknya kamu kasih garis deh, kasih garis enakan sesuai posisinya. Ya udah ketik dulu Kai. ya, Bu. Ayo Kai di sebelah mana? Di sebelah kirinya Ron, Bu. Coba deh kamu kasih garis dulu. Itu sebenarnya gayanya di sebelah mananya kan nggak kelihatan kalau nggak ada garisnya. Bisa nggak nambah garis? Nah, Nah, nggak bisa, Bu. bisa. Nah, Udah muncul belum, Bu, garisnya, Bu? kamu belum ngeklik kok. Nah, Gini, Bu. yang kawannya Yang K itu sebelah sini, kirinya ronnya kasih Ron. garis dulu, ronnya kasih garis dulu. Oh, iya, ya, Bu. Nah, terus kayaknya Kayaknya sebelah kirinya Ron. ya kasih garis dulu, baru tulis. Nggak bisa, Bu. Kok hitam, Bu? Kamu jangan gerakin dulu, jangan gerakin mouse-nya dulu. Nah, sudah.
Sudah. Ketik sekarang, Kai. Mau muncul, Bu. Oh, Geser, ini. geser. Udah. Ya, wis. Terus, Terus tim. tim di sebelah kanannya Ron. Mm-mm. Oke. N di sebelah kirinya Ami, Bu. MN ya. Tadi AMI ya, itu harusnya AMI ya. Berarti N itu MN. Oh, iya, Bu. Itu Salah. tadi AMI tuh. Oh, iya, Bu. Bu, salah. Berarti N di sebelah mananya? Kanan, Bu. Ya, An. kanan. Ya. Mana kok nggak ngetik? Ini ketik, Bu, saya. Ayo, N-nya kok N semut. Iya, Bu. Salah tipe, Bu. Iko nggak bisa ngehapus, Bu. Bisa. Nah, ANG. ANN. Oh, ANN. Nah, dah. Ya. Eva. Eva. Bawahnya, Bu. Ayo, bawahnya mana dulu? Bawahnya ANN. Ayo. Dot sama Eva gede mana? Gede Eva, Bu. Nah, berarti pasti sebelah kanannya dot toh. Ya, Terus berarti Eva sama Gay. Nah, kirinya, Bu. ya. Nanti kok Anda ngetik. Ini udah ketik Eva, Bu. Terus habis itu siapa itu? Jan. Siapa Jan. itu? Jan, Bu. Jan kanannya Guy. Ya. N. Nah, coba kasih garis dulu. Itu sudah mendekati ke sana, nanti bingung. Garis nih. Ayo, garis, Dok. Salah, Bu. Sebentar. Saya arahkan bikin garisnya dulu. Iya, Bu. Nah, dah. Buron sama timnya kasih garis ke. Nah, terus sekarang John. John di sebelah mana? Bikin garis dulu, mumpung masih garis. Kirinya ini, Bu. Jan. Bawahnya Kai tapi sebelah kiri. Ya. Bikin garis. Mau nulis dulu atau mau bikin garis-garis dulu? Garis-garis dulu aja, Bu, sekalian. Kim. Kalau Kim kanannya Kai. Ya. Terus Oi. Kirinya Kiri. R. Kirinya siapa? Kirinya Tim. Ya. Tom. Tom kanan. Ya. Nah. Ini saya ketik. Tadi siapa? John. John. Mbak, kamu diam dulu sebentar. Oh ya, wis. Di mana, Bu? Kim, ya udah. Kelihatan ya, itu masuknya sebelah kiri ya.
Oh, terlalu ke kanan toh, Bu. Ya, ya udah nggak apa-apa. Kim. Cek, kamu diam dulu, diam dulu, diam Oh dulu. iya, Bu, ya. Aduh, malah kamu enter. Ya Oh, udah. sorry, Bu. Nah, Roy, sebentar, Mbak. Saya ini dulu ya. Saya, kamu diam dulu. Oh Saya iya, ya, ini Bu. dulu. Biar nggak terlalu ke... Nah, Roy. Oh. Oh. Roy. R-O-Y. Iya nih, Bu. Udah tulis Roy, Bu, 4 kali. Bukan. Ya, oke. Tom. Sini, kanan. Ya. Oke, udah sampai akhir ya. 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 Sudah cukup jelas? Sorry. Duh. Saya. Nah, udah. Cukup jelas? Yang lain? Nggak ada ini ya, berarti udah cukup jelas ya, ini udah benar ya, seperti ini ya. Jelas, Bu. Oke, ya. Jelas, Bu. Apa ya, Wan? Sudah Jelas jelas, ya? Bu. Ya, oke, berarti kita masih punya latihan nggak di atas ini? Nah, ini cukup jelas ya. Mau dicoba nggak? Ada yang mau coba? Makasih ya, Jenita ya. Kok Jenita Cia ya? Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih juga, Bu. Ya. Bisa cepat nggak latihan 3? Terus kita istirahat sebentar sebelum praktikum. Ya. Alif ada nggak? Alif. Alif nggak ada ya? Alif Abimanyu. Matis? Ada, Bu. Sebentar. Bisa? Ini latihan 3? Dianut berarti, Bu. Gimana? Gimana? Aturannya, IPK-nya yang kurang dari not saat itu berarti ke sebelah kiri. Yang lebih besar berarti kanan. Tapi digambarkannya di sini ini. Kamu mau share screen atau mau annotate di sini? Not aja, Bu. Ya. Bentar. Yang ditulis namanya ya. Ya. Hani Ruth, Ani IPK-nya lebih kecil sama dengan 10 sekarang. Berarti Ani di kanan.
Cici di kanan, cici lebih kecil. Ya, nggak apa-apa. Nggak Enggak apa-apa. mau. Nggak apa-apa. Hmm. Cici Budi lebih besar. Itu di kiri. Itu Budi. Budi 3,2. 3,2. Di sini. Doni lebih kecil. Ayo, mulai dari ujung atas loh. Nah, Hani, Budinya kamu lihat lagi. Budinya Oh iya, dilihat Bu. dulu. Hani, Budinya 3,2, anunya 3,05. oh iya benar. Budi. Gini kan, Bu? Ya, Doni di situ. Kiki di kanan, Kiki Mani di kiri, Cici, Kiki Cici ke kiri pada sini. Di lu. Kiki di sebelah kiri atau sebelah kanannya Cici? Oh iya, salah. Hapus semua. Kiki Lulu salah. Lulu kok Lili. Tumben gue koncone Lili, di Lili. Lulu. Sama, kalau sama bisa ke sebelah kiri. Ya Ya, kan di lebih kiri. kecil sama dengan. Ya. Adi di kanan, Ani di kanan, Budi di kanan, Judi di kanan, Judi di kanan. Kiri. Ayo, Dewi di mananya? Jody. Oh iya di kiri masih kosong ya. Iya, bandingin sama Jody dulu toh. Iya, oh, maaf. Nah, bikin garisnya. Oke. Sekalingan ora ayo. Aduh. Iya. Kiki emang di situ. Garisnya ayo. Oh iya. Cici. Nah, Iya, benar. ya, hati-hati ya. Iya, Bu. Yang lain cukup jelas? Jelas, Bu. Oke.
Jadi tadi prinsipnya sama seperti tadi ya, binary search tree, berarti yang ada di sebelah kiri itu lebih kecil, yang ada di sebelah kanan itu lebih besar nilainya. Baik dia berupa integer, ataupun nanti string, ataupun huruf, perbandingannya sama seperti tadi. Ya. Nah, prinsipnya sama seperti yang tadi, mulai dari root, kalau kosong ya berarti dia jadi root. Tapi kalau tidak kosong, berarti cek mulai dari root. Ya, kalau key-nya kurang dari root, maka ke sebelah kiri. Kalau dia lebih besar ke sebelah kanan. Ya, nah, ketika dia ini diulangin 2 sampai 3, tapi ketika dia sudah kiri atau kanannya 0, ya karena kan kita misalnya pakai linguist gitu ya, maka kan kiri atau kanannya 0 sudah nggak ada lagi, maka baru ditambahkan node-nya. Cukup jelas langkahnya, algoritmanya. Jadi di sini mestinya di awal if 0, ya, ketika penunjuk tree-nya 0, maka dia langsung insert sebagai root. Ya, nggak masuk ke sini kan, langsung dia tambahkan. Nah, ketika sudah ada root, maka dia cek ke kiri. Ya, kalau sudah cek ke kiri, kalau dia memang lebih kecil, maka dia menuju ke parent kiri. Kalau di kirinya lagi masih ada lagi, dia ke kiri lagi. Jadi ini 2, 3 diulangin kan untuk seperti tadi langkahnya. Looping ya. Looping lagi cek. Next-nya lebih kecil atau lebih besar. Lebih besar berarti kanan. Cek lagi. Ya, sampai dia kiri atau kanan. Seharusnya dia berada 0. Ketika 0 baru ditambahkan. Itu langkahnya tadi. Ya. Nah, nanti kelas yang akan dibuat seperti ini, bisa membayangkan nggak? Jadi kita punya kelas untuk satu node, ya, satu node-nya kan seperti ini nih, ya, maka dia kita sebut sebagai tree node. Atau kamu mau beri nama apa, tapi yang penting mencirikan ya. Jadi ini node satu kelas ini untuk satu buletan ini dan kiri serta kanan, penunjuk kiri dan penunjuk kanan. Sama seperti kalau double linked list, kita kan punya satu node yang ada node yang menunjuk ke kiri dan ada node yang menunjuk ada apa penunjuk kiri, penunjuk kanan yang tipenya juga tree node gitu kan. Masih ingat ya double linked list ya? Ini hampir seperti double linked list. Hanya bedanya kalau ini dia selalu ke kiri dan kanan, nggak ada yang balik ke atas. Bingung nggak nih dengan kelasnya? Kelas tree node? Bingung. Masih bingung ya, Lili? Jadi ini kalau kemarin kamu di double linked list, itu kan kalau double linked list masih ingat kemarin double linked list kan kita juga gini ya. Nah, double linked list itu kan juga hampir sama seperti ini nih. Ada node-nya, ini isi data, bisa in, bisa apa? Kemarin bisa generik gitu ya, bisa objek, bisa kelas yang lain. Kemudian ini penunjuk ke kanannya, yang tipenya juga tree node karena dia akan menunjuk ke tree node yang lain. Ini penunjuk ke kirinya, yang tipenya juga sama dengan node-nya ini. Ini kemarin di double linked list kan. Nah, sama di tree node, ini juga sebenarnya hampir seperti ini. Kalau kita gambarkan, node ini sebenarnya, terus ini aja ya. Nah, ini juga sebenarnya sama. Jadi satu node ini sebenarnya hampir sama seperti waktu di ini kan misalnya ini kosong ya. Kemudian isi datanya, misalnya ini karena dia integer, misalnya berisi 5,
di sini saya berisi 2. Nah, oke. Jadi yang kita bikin kelasnya ini adalah satu node. Nah, satu node ini terdiri dari ini data, kemudian left side ini menunjuk ke trinode yang lain, maka left side tipenya trinode. Kemudian yang kanan ini nanti right side yang tipenya juga trinode. Nah, ya ini contohnya karena kosong saya bikin 0 ya. Misalnya seperti itu. Jadi waktu pertama kali new trinode, new baru, waktu membuat baru, ini sebenarnya dia dibuat left side-nya 0, right side-nya 0. Ini trinode. Pusing enggak? Masih bingung, Lili? Kalau saya malah bingung itu sih, Bu. Ntar outputnya jadinya kayak apa? Oh, outputnya nanti pertemuan berikutnya. Kita nyoba buat dulu. Oke. Ya. Itu kan berarti kan gampangannya gitu kan, Bu. Kalau misal rootnya di awal, ntar rootnya misal ke kiri gitu kan, Bu. Kalau kiri sama dengan 0, maka key-nya masukin ke kiri. Tapi kalau ke kirinya tidak sama dengan 0, maka kan kirinya itu jadi root lagi kan, Bu. Jadi ntar di loop lagi kan, Bu, sampai sama dengan 0. Iya, gitu. Ya. Jadi dia looping sampai ketemu 0. Baru ketika sudah ketemu 0 itu dia new node. Baru terus ditambahkan key-nya. Ya. Jadi pertama penunjuknya menunjuk ke root, kemudian setelah itu dia looping. Seperti itu. Nah, ini satu trinode. Satu trinode-nya dulu cukup jelas. Nah, masih bingung, Lili? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nah, kemudian itu kan baru satu trinode ya. Nah, kemudian piye kalau tadi create nambah-nambah itu. Nah, mestinya kan tidak diletakkan di kelas trinode nih, maka kita butuh yang namanya kelas tree. Kelas tree ini dipakai untuk menyimpan semuanya ini. Maka kalau kita lihat di kelas tree ini atributnya root, maka dia punya penunjuk satu ke rootnya ini. Nah, rootnya ini nanti nunjuk ke sini, yang paling atas. Ya, pertama kali dibuat new tree itu berarti penunjuknya masih menunjuk ke 0. Nah, baru ketika insert pertama, ini nanti metode yang kita buat pertama kan insert nih. Di insert itu nanti yang looping. Nah, di insert ini kan dia memasukkan elemen nih. Nah, di sini ketika tadi root-nya masih sama dengan 0, maka langsung new tree node. Terus bikin root pertama. Jadi pertama kali langkahnya, jika root-nya masih kosong, maka dia new tree node. Terus new tree node datanya itu diisi dengan ID ini. Ya. Tapi kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia looping tadi, masuk ke yang looping tadi. Cek ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri, terus looping lagi, cek lagi, gitu kan? Seperti itu. Nah, baru nanti di ini main-nya. Main-nya new tree, kemudian ini insert. Ya. Ini yang bawah ini nanti dulu. Nanti kita pertemuan minggu ini bikin insert dulu. Ya, meskipun nanti kita belum bisa ngecek benar atau enggak, karena nanti setelah pertemuan berikutnya, nanti kalian find sama traversal untuk menampilkan hasilnya.
Nanti dicoba ya waktu praktikum ya. Nah, ini ada sebenarnya mungkin nggak tahu cukup memudahkan atau enggak untuk kalian. Nah, ini kalau mau melihat gambarannya, saya tadi memasukkan 2, insert. Nah, ya untuk membantu untuk mendapatkan. Nggak ada ininya ya. Misalnya yang ini tidak ada kode programnya. Coba yang ada kode programnya enggak. Itu oke. Ini. Sebentar. Gimana caranya bikin dari 0? Saya remove dulu ya. Nah, kalau ini sebenarnya ada contoh ini ya. Sebentar, saya remove dulu. Sebentar. Nah, ini kalau ini sama langsung insert gitu ya. Misalnya tadi insert 80. Nah, kita lihat sini yang pertama. Nah, ini create new vertex kalau dia 0. Oke. Nah, kemudian insert lagi misalnya 70. Kalau kita lihat di sini kode programnya, maka 70 dia dibandingkan. Ternyata dia lebih kecil, maka go left. Gitu. Tadi 2 situs ini bisa coba kalian uji coba untuk supaya lebih paham.